Jadi memang pada hari Senin itu sebelum peristiwa diumumkan tuh Pak Sambo memanggil beberapa orang, termasuk dari Kompolnas satu dipanggil, lalu nangis Pak Sambo. Aduh, saya ini didolimi ada apa Pak? Saya didolimi, istri saya dilecehkan, terus nangis, tidak menjelaskan hal lain, gitu. Sehingga diciptakan prakondisi seakan-akan orang percaya kondisional itu, nangis dia. Nah, saya tanya ke wakil komponen tadi, ya begitu. Lalu mengambil orang-orang lain lagi ada paling tidak 5 orang yang dipanggil dan menangis dengan cara yang sama, gitu. Sehingga orang menjadi percaya, gitu. Saya sudah cek ke setiap orang yang dipanggil ini, iya, kalimatnya sama, cuma nangis mundar-mandir di meja. Saya didolimi. Kalau ada saya di situ, saya tembak sendiri sampai mati, lebih parah, gitu-gitu. Teriaknya itu setiap yang dipanggil ini saya cek satu persatu, benar kamu dibegitukan, benar. Nah, saya bilang Kompolnas sekarang menarik diri dari skenario bahwa itu tembak menembak. Ini pasti kondisi agar orang semua percaya. Maka saya berteriak terus, tidak ada itu tembak menembak. Itu pembunuhan. Baik, gitu. Ibu Irma mau tanya apa? Ya, apa kabar Pak Mahfud? Saya mau ke Kompolnas, kembali ke Kompolnas yang tadi menyambung yang Bang Karni. Apakah Kompolnas punya hak untuk mengecek senjata apa saja yang dipakai oleh polisi? Karena banyak pertanyaan kenapa Baradae bisa memiliki Glock yang katanya senjata raja-raja. Kalau di angkatan lain itu hanya jenderal yang bisa memiliki. Pak Susno juga bilang saya jenderal baru punya. Apakah sekarang senjata itu menjadi senjata organik bagi pangkat yang paling rendah? Dan itu apakah Kompolnas punya hak untuk merevisi hal itu dan mengecek? Itu yang pertama, Pak Mahfud. Lalu yang kedua, dalam kejadian ini, apakah kemudian bisa dipikirkan selain reformasi sudah, tetapi reposisi, karena kepolisian ini selama ini memang mungkin tidak mampu melakukan checks and balancesnya sendiri dengan kedudukannya yang memang serba sendiri jadinya Pak Mahfud. Iya betul Mbak Irma. Jadi kita tuh nggak punya dong kewenangan mengecek itu. Ini kan Kompolnas ini ya adalah semacam pengawas internal yang sekaligus menjadi semacam counterpart gitu, ya mitra di dalam pembinaan dan pengawasan tugas-tugas Polri. Tapi kalau tugas mengecek senjata dan sebagainya itu tentu Pak Susno tahu itu nggak boleh selain aparat tertentu dan orang dengan kualifikasi tertentu. Kompolnas itu kan orang-orang sipil, ada wartawannya ya, ada LSM-nya, ada pensiunan polisinya, ada dari Ormas NU, Ormas Muhammadiyah gitu loh. Jadi nggak bisa dia ngecek senjata, nggak tahu juga itu senjata mana yang lebih mahal dan lebih murah gitu, dan lebih berbahaya dan lebih tidak gitu. Orang-orang maksud saya jangan senjata kombatan. Kita nggak punya Mbak untuk itu, tapi kita tahu ketika yang ahlinya seperti Pak Susno menjelaskan itu, oh begitu ya begitu. Jadi menjadi tahu. Kalau kita sendiri orang-orang anggota Polres itu tidak tahu betul hal-hal yang begitu, ya mendengar aja, tidak tahu pada segi-segi manajerialnya terhadap pengelolaan senjata itu. Baik. Ya, khawatir overarm aja Pak Mahfud. Terima kasih karena seharusnya melumpuhkan, tidak membunuh, dan karena yang dilayani masyarakat bukan kombatan. Terima kasih. Terima kasih Pak Irma. Yang pernyataan Kompolnas yang sekarang jadi itu kan diputar ulang terus, yang sebenarnya sudah berubah. Sesudah itu kan pernyataannya lain gitu ya. Sesudah kita perbaiki. Itu kan pernyataan ketika awal-awal itu dia langsung datang ke lokasi, ke TKP gitu, ketemu Kapolres, lalu dia bicara seperti itu. Oke lah, saya katakan itu tidak benar. Mari sekarang ubah. Kan terus berubah sampai sekarang. Kan kita juga yang mengawal langkah-langkah yang dilakukan oleh Kapolri ini. Kita terus berkomunikasi dengan publik, lalu dengan Kapolri, dengan Polri kita bicara terus, koordinasi terus. Tapi saya juga perlu dukungan publik agar juga Polri itu merasa bahwa ini menjadi perhatian kita. Sebab itu saya merasa cicat aja ya dengan Johnson gitu, meskipun tidak pernah ketemu. Nah ini ketemu kamarnya, ini ketemu ini gitu. Saya itu yang itu suarakan, dan itu saya sampaikan juga kepada Presiden. Sampai hari terakhir itu, hari Senin sebelum pengumuman Sambo itu tersangka, itu siangnya Pak Presiden manggil Polri, sorenya manggil saya gitu. Ya, Presiden katakan, saya menegaskan lagi ya, kata Presiden, ini masalah menyangkut marwah negara dan marwah Polri. Saya sebagai Presiden percaya kepada Polri.
percaya kepada Kapolri bisa menyelesaikan ini. Karena ini sebenarnya masalah sederhana, kata Presiden. Kalau mau, oleh sebab itu saya percaya, tetapi harus cepat. Nah, saya katakan, artinya kalau tidak cepat itu bisa ada masalah, kan gitu. Terus diumumkan besoknya. Nah, saya kira cara mengawal seperti ini di dalam kasus yang rumit seperti ini dan banyak barikade-barikadenya di lingkungan internal Polri sendiri. Kalau saya ya memberi apresiasi yang tinggi kepada Kapolri dan kepada tim sus yang telah berani. Bahkan saya juga tahu itu ada seorang bintang 3 yang datang. Kalau Bapak tidak mau laporan ini, segera tersangkakan, besok pagi saya mundur. Karena saya sudah udah mau pensiun, ini tidak ada gunanya juga kalau saya dicemari tidak mampu mengungkap kasus ini. Misalnya yang begitu-gitu itu kan publik tidak tahu juga, gitu ya. Ya saya katakan itu harus dikonstruksi. Biasanya kalau saya dari hakim dulu, setiap perkataan saksi itu ditulis. Kata Sambo begini, kata istrinya begini, kata Pak ini begini, terus ditulis semua, lalu hakim sampai pada keyakinan. Benar apa tidak nih? Yang mana yang benar? Tapi seumpama semuanya tidak meyakinkan, faktanya dia membunuh orang, maka tindak pidana sudah terjadi. Bisa divonis. Tanpa harus ada konstruksi motif. Karena pembunuhan sudah terjadi. Saya nanya ini karena Pak Menko pernah menyinggung bahwa ini kalau diungkap ini yang boleh dengar orang dewasa. Iya memang. Jadi begini kan, waktu saya memberi penjelasan pers, lalu ada yang tanya tuh wartawan Anda tuh TV One, Pak, kenapa Pak Sambo melakukan itu? Apa motifnya? Lalu saya bilang jangan tanya ke saya dong kalau motif, kan gitu. Biar dikonstruksi oleh polisi saja karena banyak sekali mungkin itu menyangkut hal-hal yang hanya boleh didengar oleh orang dewasa. Nanti biar dikonstruksi. Karena apa tadi sudah disinggung banyak di dalam diskusi Pak karena ini. Katanya ada perselingkuhan, ada pelecehan, kemudian ada upaya pemerkosaan dan lain-lain gitu. Nah itu kalau saya menjawab nggak bisa, biar dikonstruksi oleh polisi nanti. Seumpama tidak dikonstruksi, fakta bahwa dia telah menimbang dan menskenariokan itu udah terjadi. Tidak hakim sekarang tidak perlu motif-motif lagi kecuali dia orang gila, gitu. Ya. Kecuali dia orang gila, kan gitu. Betul Pak. Jadi di dalam hukum pidana kita yang penting bukti materialnya. Bukan apa motifnya, tapi bukti material. Kalau hukum Amerika motif, Pak. Oke. Baik, Pak Menko, ya. Terima kasih banyak udah bergabung. Terima kasih untuk semuanya. Ya. Pak Susno, Pak Johnson, Mbak Irma, dan yang lain. Ya, itu ada junior saya, dosen di YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa,